Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nas renungan dalam minggu kita saat ini, ataupun bahan khotbah, terangkat dari Kitab Wahyu pasal yang ke-12 dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sekarang memasuki minggu yang bernama Kantante, berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dari arti nama minggu ini sangat jelas pesan dari minggu tersebut kepada kita, yaitu mengajak agar setiap orang, setiap pribadi untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan sangat jelas juga kalau kita melihat judul dari perikop ini dikatakan nyanyian kemenangan. Tentu yang akan dinyanyikan oleh setiap orang bagi Tuhan adalah nyanyian kemenangan. Berbicara kemenangan, saya teringat akan satu cerita yang berjudul Pendeta Pencuri. Suatu ketika, saudara-saudara, seorang pendeta diundang oleh jemaatnya untuk makan malam di rumahnya. Setelah sang pendeta selesai berbincang-bincang dan makan bersama dengan jemaatnya, si pendeta pun pulang. Namun apa yang terjadi ketika pendeta tersebut pulang? Istri dari jemaat tersebut berkata kepada suaminya, "Pak, duit kita hilang dari atas meja sebesar 500.000 rupiah. Padahal duit itu seharusnya akan saya berikan kepada pendeta. Saya berpikir yang mengambil duit itu adalah pendeta." Suami dari si jemaat tersebut sangat marah mendengar perkataan dari istrinya. Sehingga si suami berkata, "Kita tidak akan pergi lagi ke gereja karena pendeta itu adalah pencuri." Saudara-saudara, setelah berselang 2 bulan, tanpa disengaja si pendeta bertemu dengan jemaatnya di tengah jalan. Dengan keadaan terpaksa, jemaatnya tersebut menyapa pendetanya dan berkata, "Selamat pagi Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta merasa aneh dengan kami, di mana selama 2 bulan kami tidak datang ke gereja. Tapi semua itu dikarenakan kami marah kepada Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta mengambil uang kami dari atas meja."
Pak Pendeta dengan tersenyum menjawab saudara-saudara jemaatnya, "Benar saya mengambil duit orang ibu, tetapi saya masukkan ke dalam Alkitab orang ibu, karena saya takut duit yang saya lihat tersebut kena tumpahan saus. Maaf kalau saya tidak memberitahukan, karena pemahaman saya, orang bapak dan ibu setiap hari nanti akan membaca Alkitab dan akan menemukan duit itu ketika membuka Alkitabnya." Mendengar penjelasan sang pendeta, si ibu merasa malu dan minta maaf. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah mereka langsung mengambil Alkitabnya dan melihat duit 500.000 ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang hendak kita lihat dari cerita ini? Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak orang-orang yang tadinya mampu bersyukur, mampu bernyanyi kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, ada perubahan. Sehingga tidak mampu lagi bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Dikarenakan mereka mau terpengaruh, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang mau diperdaya oleh tipu muslihat iblis melalui banyak situasi. Bukankah saudara-saudara ketika duit jemaat dalam cerita yang saya berikan tadi, ketika tidak terlihat lagi, ada datang bisikan si iblis itu yang mengambil pendeta, karena yang ada di sini hanya pendeta yang datang. Mereka terpengaruh dan mengambil kesimpulan, mengklaim yang tidak benar terhadap pendeta. Terjadilah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan terjadilah hal yang dikehendaki oleh si iblis di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini sangat jelas memang dikatakan bahwa iblis kalah dan Tuhan Allah menang. Orang-orang percaya berkemenangan dikarenakan darah anak domba. Mengapa? Karena memang Tuhan Allah telah menghancurkan kepala naga dengan tumitnya. Namun perlu kita pahami, ekor ular naga tersebut, ekor si iblis tersebut, ekor si Lucifer tersebut masih mampu bergerak untuk melibas, mencari orang-orang yang bisa dia libas. Dikatakan di dalam ayat 11, saudara-saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan kalau kita lagi membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dalam pasal 12 ini, sangat
terang dijelaskan bagaimana kekalahan si iblis terhadap Tuhan Allah kita. Yang mana dia pertama punya rencana hendak menghancurkan, membunuh, membumi hanguskan seorang ibu yang mengandung seorang anak. Yang mana anak dikandung itu adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias. Si naga adalah si Lucifer. Rencana itu tidak terjadi. Karena si ibu jadi melahirkan keselamatan lahir di muka bumi. Itu juga ketika terjadi peperangan antara malaikat Mikael dengan si naga. Si naga digusur, si naga kalah, saudara-saudara. Kekalahan ini dia tidak terima. Sehingga iblis selalu mencari-cari cara agar setiap orang yang percaya jauh dari Tuhan, agar setiap orang percaya bisa terpengaruh, agar setiap orang percaya membenci nama Tuhan. Hari kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang berkata bahwa iblis itu selalu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum mencari-cari orang yang bisa dia telan. Dalam arti ketika manusia lengah, iblis akan mempengaruhinya, iblis akan menelannya. Bagaimana agar orang percaya jauh dari Tuhan. Inilah yang menyebabkan orang percaya, orang Kristen, orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan selalu berhadapan dengan permasalahan dan persoalan. Tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan hidup. Karena memang dunia ini, karena memang iblis tidak pernah mengkehendaki kehidupan orang percaya tetap di dalam sukacita dan damai sejahtera. Namun perlu kita pahami pertempuran antara iblis dan orang percaya bukanlah berbicara siapa kalah dan siapa yang menang. Karena memang iblis sudah kalah. Tuhan sudah meremukkan kepalanya. Dia tidak mampu lagi mengeluarkan bisanya mencabik-cabik orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita pahami dalam hidup ini yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana agar setiap orang-orang percaya itu mampu selalu bernyanyi, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menyanyikan bahwa Yesus itu telah menang, Tuhan itu menang. Melalui setiap sikap, perbuatan, dan perkataan. Ini saudara-saudara. Bernyanyi atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu bukan hanya mengajak orang bernyanyi dengan mengeluarkan suara diiringi musik memuji Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu mempunyai arti bahwa setiap orang harus selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap tindak tanduk kehidupannya, setiap perkataannya, setiap hari harus selalu dirasakan baru oleh pendengar dan yang bertindak akan kebesaran Tuhan, akan keluar biasaan Tuhan Yesus. Ini saudara-saudara.
Di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, ada hal yang perlu kita renungkan, ada hal yang perlu kita simak. Di dalam ayat 12 dikatakan di sini bahwa waktunya sudah singkat. Artinya saudara-saudara, ketika si iblis mempunyai rencana-rencana atau rancangan yang luar biasa, bagaimana hendak memporak-porandakan iman percaya kita, itu tidak untuk selama-lamanya. Bahkan dengan perkataan waktunya sudah singkat, iblis tidak akan pernah bermain-main untuk bertindak. Berupaya bagaimana agar setiap orang terpengaruh dan terperdaya. Karena waktunya sudah singkat, tidak lama lagi. Dia akan berbuat segala cara, segala sistem, segala situasi, apapun itu. Karena waktunya sudah singkat, tidak untuk selama-lamanya. Hal ini juga menjadi penghiburan bagi setiap orang Kristen. Mengapa saudara-saudara? Karena dengan kata waktunya sudah singkat, penderitaan, pergumulan, persoalan yang diperbuat oleh iblis dalam kehidupan setiap orang percaya tidak untuk selama-lamanya. Ada batas saudara-saudara, dan itu sudah singkat. Artinya jangan pernah kita sia-siakan saudara-saudara iman percaya kita hanya dikarenakan waktu yang sudah singkat ini. Kita sebentar, artinya kita sebentar lagi mengalami derita yang diperbuat oleh iblis. Untuk tetap nyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap nyanyikan kemenangan Tuhan yang sangat luar biasa, mengalahkan si iblis. Bagaimana ketika Yesus datang ke dunia ini, mati, selama 3 hari dia berperang melawan si iblis di tempat yang fana. Setelah 3 hari dalam peperangan, dia bangkit dari kematian, yang menjadi suatu peristiwa memproklamasikan bahwa Allah kita adalah Allah yang menang, mengalahkan si iblis. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang telah berkemenangan. Peristiwa dideklarasikan kekalahan si iblis melawan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Untuk itu, di minggu Kantante ini, jangan sia-siakan, jangan pernah sia-siakan imanmu yang telah kamu pegang. Kalau dikatakan Kantante, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, mari kita dengan semangat dan sukacita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena apa? Karena memang kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan nyanyian yang tetap baru bagi Tuhan melalui perkataan kita, tindakan kita, sikap kita yang menjadi satu contoh dan teladan bagi setiap orang, terlebih lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat saudara-saudara, waktunya sudah singkat. Artinya sudah singkat. Tidak lama lagi kita mengalami permasalahan oleh dikarenakan tipu muslihat si iblis. Tetapi tidak lama lagi kita akan bersuka cita dan bersukaria karena Allah kita adalah Allah yang berkemenangan. Tentu orang-orang yang selalu bernyanyi untuk Tuhan akan beroleh kemenangan tepat pada waktunya. Amin. Shalom Bapak Ibu.